1, 2, 3. Hot Tub Time Machine. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang mengandung unsur perjalanan waktu. Film ini berjudul Hot Tub Time Machine, dirilis tahun 2010 dan bergenre komedi fiksi ilmiah. Film ini bercerita tentang 3 orang sahabat yang sudah lama gak bertemu lalu pergi berlibur bersama. Namun sebuah peristiwa aneh terjadi pada mereka dan membuat mereka terdampar di masa lalu. Apakah mereka bisa kembali ke masa depan? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film kita melihat seorang pria bernama Adam yang baru saja ditinggalkan istrinya. Pekerjaan yang melelahkan serta berbagai masalah rumah tangga menyebabkan tekanan dalam hidupnya. Adam tinggal bersama keponakannya yang bernama Jacob. Jacob adalah anak yatim yang tidak mengenal ayahnya sejak lahir. Jacob ini adalah anak penyendiri dan sepanjang hari hanya bermain game. Hal itu tentu saja membuat pamannya sangat jengkel. Saat hendak istirahat, Adam menerima telepon dari Nick sahabatnya yang mendapat kabar bahwa teman lamanya yang bernama Lou masuk rumah sakit. Setelah sampai di sana, Adam bertemu dengan Nick dan istrinya. Nick bekerja pada sebuah klinik hewan dan dia adalah tipe seorang pria yang sangat setia. Namun saat ini ia sedang curiga kalau istrinya diam-diam berselingkuh. Hal itu membuat perasaan Nick tertekan dan gelisah sepanjang hari. Lalu datang seorang dokter berkata bahwa Lou ditemukan mabuk berat dan mengalami sebuah kecelakaan. Tidak ada satupun keluarganya datang menjenguk dan ia berharap teman-temannya dapat memberi semangat kepadanya. Lou adalah sahabat lama mereka, memiliki kepribadian yang buruk dan memiliki masalah dengan kecanduan alkohol. Pertemuan mereka ini sepertinya sudah ditakdirkan, namun dalam kondisi yang tidak baik. Masing-masing dari mereka memiliki persoalan pribadi yang cukup rumit. Karena itu, mereka bertiga memutuskan pergi berlibur untuk menenangkan pikiran sejenak. Singkat cerita, keesokan paginya Adam dan Nick pergi menjemput Lou. Liburan ini Adam juga mengajak Jacob, keponakannya. Namun Lou sepertinya nggak senang karena keponakan Adam itu bocah beban yang sangat menjengkelkan. Meski begitu, apa boleh buat, Jacob sudah terlanjur ikut. Mereka berempat berlibur ke sebuah tempat bernama Kodiak Valley, tempat yang pernah mereka kunjungi sekitar 20 tahun yang lalu. Tempat tersebut merupakan pegunungan salju yang cocok untuk bermain ski sekaligus mengenang masa lalu. Kemudian Lou memberitahu rekannya kalau ia membawa minuman bir kaleng yang sangat langka. Di dalamnya terdapat bahan ilegal yang membuat rasanya tuh semakin enak. Minuman itu bernama Chernobyl yang bisa menemani mereka saat berendam air panas. Setelah sampai ke kota tujuan mereka mendapati kalau kota itu kini sangat sepi. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu saat pertama kali mereka berlibur di sana. Bahkan Adam masih ingat kalau di tempat itulah ia putus dengan kekasihnya. Lalu Nick mengatakan bahwa mereka akan menginap di tempat yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Namun tempat itu sepertinya tidak terawat dan terlihat membosankan. Setelah memesan sebuah kamar, mereka diantar seseorang yang bernama Phil, pelayan hotel yang kehilangan tangannya 20 tahun yang lalu. Phil adalah orang yang sangat menjengkelkan. Setelah sampai kamar, dia melempar tas yang ia bawa, kemudian tanpa rasa bersalah meminta uang tip. Secara kebetulan, mereka tuh menginap di kamar yang sama, persis 20 tahun yang lalu. Bahkan coretan peninggalan mereka tuh masih ada, dan tentu saja sebuah hot tub atau bak mandi air panas. Sayangnya bak mandi itu kotor dan terdapat seekor tupai mati di sana. Malam harinya mereka berempat bersantai sambil mengenang masa lalu. Saat masih muda mereka memiliki akhir pekan yang menyenangkan di tempat tersebut. Namun suasana sepi saat ini malah menambah kebosanan mereka. Tiba-tiba mereka melihat cahaya yang berasal dari bak mandi di luar kamar. Mereka menduga kalau pihak hotel telah membersihkannya. Hal itu pun membuat mereka menjadi semangat lalu berendam bersama. Kecuali Jacob yang terlihat risih karena ada 3 orang dewasa tanpa busana berendam bersama. Namun akhirnya ia nggak peduli dan memutuskan bergabung. Malam itu mereka bergembira, minum dan menghabiskan waktu bersama. Tanpa sengaja, minuman Chernobyl yang Lou bawa tumpah mengenai mesin. Lalu terjadi konsleting namun tidak ada yang menyadari. Mereka berempat mabuk berat dan akhirnya tertidur di kolam tersebut.
Keesokan paginya akhirnya mereka bangun karena ada beberapa ekor tupai membangunkan mereka. Setelah membersihkan diri, mereka langsung keluar untuk bermain ski. Mereka berempat meluncur sembarangan dan mengganggu orang-orang di sekitar. Karena itu, 2 orang patroli ski mendatangi mereka. Seseorang yang bernama Blaine langsung menegur Law, namun ia diam saja. Untuk sesaat, Law merasa bahwa ia tuh sangat mengenal orang tersebut. Lalu Jacob datang dan berkata, ia melihat kalau orang-orang memakai baju kuno dan terlihat sangat jadul. Bahkan ada seorang pria terlihat menelpon menggunakan telepon genggam yang sudah lama tidak diproduksi. Mereka berempat memutuskan kembali ke hotel dan lagi-lagi mereka dibuat terkejut. Karena hotel tempat mereka menginap sangat ramai dan orang-orang berpenampilan kuno. Kemudian mereka membaca sebuah spanduk festival musim dingin yang berjudul Poison Leaf tahun 86. Mereka berempat memutuskan kembali ke kamar dan menerka apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu yang gak lain adalah Phil. Mereka heran karena Phil memiliki 2 tangan yang seharusnya tuh cuma 1. Mereka memastikan dan ternyata tangan itu benar-benar asli. Lalu mereka ingat hal terakhir yang mereka lakukan adalah mandi air panas. Nick menduga kalau bak mandi sialan itu membawa mereka ke masa lalu. Mereka kemudian memeriksa bawaan mereka dan mendapati kalau isinya adalah barang bawaan mereka 20 tahun yang lalu. Adam pun menjadi khawatir bagaimana jika mereka bertemu dengan diri mereka saat masih muda. Saat berada di toilet, Law meminta teman-temannya masuk ke dalam. Mereka melihat ke cermin dan mereka melihat sosok mereka saat masih muda. Saat itulah mereka tuh menyadari bahwa mereka adalah diri mereka sendiri, kecuali Jacob yang terlihat sama. Hal itu dikarenakan tahun 86 Jacob belum lahir dan belum pernah pergi ke tempat tersebut. Kemudian Law berkata jika Jacob belum lahir seharusnya dia tuh nggak terlihat dan tiba-tiba tubuhnya tuh berkedip-kedip. Kejadian yang mereka alami ini semakin membuktikan bahwa mereka benar-benar berada di masa lalu. Namun di zaman itu mereka tidak ada 2 orang, melainkan menjadi diri mereka sendiri saat masih muda. Kemudian Nick teringat akan film Terminator dan menurutnya keberadaan mereka di masa lalu bisa saja merubah masa depan. I'm so scared. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek misterius yang terlihat seperti teknisi masuk ke dalam kamar. Dia mengatakan bahwa bak mandi yang mereka miliki adalah model spesial. Mereka harus berhati-hati menggunakannya karena satu hal kecil dirubah maka seluruh sistem menjadi tidak terkendali. Kakek misterius itu sepertinya mengetahui kalau mereka pernah berada di sini sebelumnya dan berkata bahwa hal penting yang harus mereka lakukan adalah memperbaiki bak mandi tersebut. Mereka kemudian melihat kalau bak mandi air panas itu tiba-tiba menyala sendiri lalu mati nggak lama kemudian. Dan saat mereka berbalik, kakek misterius itu juga sudah menghilang. Mereka berempat kemudian mulai berdiskusi apa yang sebaiknya mereka lakukan. Adam berkata bahwa mungkin saja yang dimaksud si kakek adalah efek kupu-kupu atau butterfly effect. Satu perubahan kecil dapat mempengaruhi kejadian dan kejadian yang lainnya. Yang menjadi masalah adalah mereka harus ingat apa yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu. Mereka harus melakukan kejadian yang sama supaya tidak terjadi perubahan sejarah yang tentu saja dapat mengacaukan segalanya. Jacob kemudian berkata mereka harus segera mencari cara untuk memperbaiki bak mandi tersebut. Ia juga khawatir bisa saja terjadi sesuatu di zaman ini yang dapat menyebabkan dirinya tuh nggak lahir. Nick kemudian ingat kalau saat itu ia punya sebuah grup musik dan ia juga ingat bahwa saat itu ia bercocok tanam dengan salah satu penggemarnya. Nick adalah seorang yang sangat setia, tentu saja dia menolak melakukannya. Kemudian Adam memberitahu Nick bahwa saat ini dia tuh belum menikah. Bahkan istrinya masih seorang gadis berusia 9 tahun. Nick tetap harus melakukannya supaya tidak merubah sejarah. Adam kemudian juga ingat apa yang Law alami. Saat itu patroli ski memukulinya berulang kali. Adam berkata kalau Law tidak boleh melakukan perlawanan dan ia harus menerima pukulan mereka. Kemudian ada seorang gadis masuk ke dalam yang gak lain adalah Jenny, kekasih Adam. Ia berpesan jangan lupa pergi menjemputnya karena Adam sudah berjanji mengajaknya jalan-jalan. Lalu Nick dan Law ingat bahwa Adam akan putus dengan kekasihnya tersebut. Adam sendiri ingat bahwa kekasihnya itu akan menusuk pelipis matanya dengan sebuah garpu. Mereka bertiga akhirnya sepakat akan melakukan hal yang sama sampai menemukan cara memperbaiki bak mandi tersebut. 1, 2, 3, hot tub time machine.
Kemudian mereka berempat pergi keluar kamar dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Kelly. Kelly adalah saudari perempuan Adam dan merupakan ibu kandung Jacob. Saat bertemu, Kelly bertanya siapa bocah ingusan ini. He's your son. Lalu Adam berkata kalau ia bernama Jacob, anak muda yang sangat menyenangkan. Namun Kelly malah mengatakan kalau Jacob terlihat seperti kutu buku. Saat masih muda, Kelly ternyata doyan mengkonsumsi obat terlarang dan terlihat sangat agresif. Hal itu membuat Lou menjadi tertarik kepadanya. Jacob dan Adam pun mengingatkannya, namun Kelly tidak peduli lalu berpamitan. Kemudian di luar, Jacob dan Lou melihat Phil beratraksi dengan sebuah gergaji mesin. Tiba-tiba Phil terpeleset dan gergaji mesin yang terlepas itu tepat mengarah lengannya. Lou kemudian berpikir apakah saat ini Phil kehilangan tangannya. Namun sayangnya Phil selamat dari gergaji mesin tersebut. Mereka berdua melanjutkan berkeliling. Kemudian Jacob bertanya apakah Lou mengenal sosok ibunya dan apa yang sedang ia lakukan di sini. Jacob kemudian berkata bahwa tepat 9 bulan ke depan dirinya tuh lahir dan bisa saja Kelly ibunya hamil dalam waktu dekat. Tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Blaine, seorang patroli ski. Karena sudah sepakat, Lou terpaksa menerima pukulannya. Bahkan Blaine juga merampas tas milik Lou. Sementara itu di tempat lain, Nick menemui mantan personil band miliknya yang sebenarnya saat itu Nick masih anggota mereka. Nah, saat itulah Nick bertemu dengan Tara, seorang wanita yang tergila-gila padanya. Nick kemudian ingat agar tidak merubah sejarah, ia harus melakukan ritual tanam benih bersamanya. Bukannya senang, Nick malah teringat istrinya dan tidak menikmati sesi cocok tanam tersebut. Nick kemudian malah curhat mengenai perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Kemudian di tempat lain, Adam saat ini sedang bersama Jenny, kekasihnya. Adam ingat kalau saat putus, Jenny menusuk pelipis matanya dengan sebuah garpu. Ia menemaninya jalan-jalan sambil mengingat dan menunggu kapan momen itu terjadi. Tapi sepertinya hubungan mereka tuh malah tambah mesra. Jacob yang berada di sana lalu mengingatkan pamannya kalau ia harus segera putus dengannya. Setelah semua kembali ke kamar, Lou sangat kesal kepada Adam karena belum juga putus dengan kekasihnya. Padahal dia tuh udah rela dipukul Blaine, bahkan tas berisi minuman miliknya juga dirampas. Lalu Adam berkata bahwa ia belum merubah apapun, hanya belum sempat melakukannya. Karena sudah terlanjur emosi, Lou berkata kalau ia akan melakukan apapun sesuai keinginannya. Begitu juga dengan Nick, ia akan bersenang-senang bersama band miliknya. Melihat kelakuan 3 orang dewasa itu, Jacob semakin khawatir akan eksistensinya. Lalu ia memutuskan akan pergi sendiri mencari si kakek misterius agar segera memperbaiki bak mandi yang rusak. Kemudian di tempat lain, Blaine dan Chase menemukan barang aneh di dalam tas milik Lou. Ia curiga benda yang memiliki layar lebar itu alat penyadap, sedangkan kaleng minuman bertuliskan Chernobyl adalah sebuah bom. Blaine menuduh bahwa Lou dan teman-temannya adalah mata-mata Rusia. Sebagai seorang petugas keamanan, mereka tidak akan membiarkan Lou dan teman-temannya bebas berkeliaran. Malam itu Adam kembali menemui Jenny karena terdesak kesepakatan dengan teman-temannya. Adam kemudian memprovokasi Jenny dengan mengatakan hal-hal yang membuatnya membenci dirinya. Hal itu pun membuat Jenny menusuk pelipis mata Adam dengan sebuah garpu. Setelah itu Adam pun kembali ke kamar. Di saat yang bersamaan, Jacob sepertinya sudah berhasil mencari si kakek yang kemudian datang ke kamar. Ia berkata bahwa sepertinya mesin itu belum berhasil menyala dan ia berharap bisa memperbaikinya sebelum fajar tiba. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Lalu Jacob bertanya apakah portal waktu akan menutup saat itu. Si kakek menjelaskan bahwa ada cairan lengket merusak komponen utamanya, sebuah cairan yang mungkin terdapat pada sebuah minuman. Jacob pun akhirnya mengerti kerusakan bak mandi disebabkan cairan yang tumpah pada mesin tersebut. Konsleting yang terjadi pada mesin itulah yang membuat mereka terdampar di masa lalu. Hanya dengan melakukan hal yang sama, mereka akan kembali ke masa depan. Setelah itu Jacob pergi mencari Nick dan Lou karena ia sudah menemukan cara untuk kembali. Saat ini Nick dan Lou sedang berada di sebuah bar. Mereka sedang membicarakan masa depan mereka. Lou berandai-andai bagaimana jika ia menggunakan pengetahuan dari masa depan untuk keuntungan pribadinya, seperti membuat perusahaan besar yang saat itu belum terbentuk.
Nick sepertinya nggak peduli perkataannya karena ia masih saja memikirkan istrinya yang tega berselingkuh. Kemudian Lau menasehatinya, saat ini Nick tuh belum menikah, mengapa ia tidak berhenti memikirkannya. Lau juga mengingatkan bahwa malam itu ia harus tampil ke panggung bersama bandnya meskipun penampilannya tuh sangat buruk. Sebelum mulai bermain, Nick teringat akan masa lalunya. Saat itu ia bernyanyi dengan sangat buruk, namun tentu saja kali ini akan berbeda karena Nick sudah sangat terlatih dan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pertunjukan itu pun mendapat sambutan meriah, bahkan saking semangatnya Nick membawakan sebuah lagu yang sebenarnya tuh belum diciptakan. Tanpa ia sadari bahwa sebenarnya Nick sudah melakukan perubahan sejarah. Adam yang baru saja putus dengan Jenny didatangi seorang wanita bernama April, seorang gadis manis lalu mengajaknya jalan-jalan. Adam gak ambil pusing lalu pergi bersamanya, mereka berdua pun menjadi akrab satu sama lain. Adam merasa cocok dengannya, namun sayangnya April mengatakan bahwa dalam 2 jam ke depan ia harus pergi bersama rombongannya. Mereka berdua kemudian datang menonton pertunjukan Nick. Jacob yang dari tadi mondar-mandir akhirnya menemukan Adam dan Nick di tempat tersebut. Ia berkata kalau ia sudah menemukan cara untuk kembali ke masa depan, yaitu menggunakan minuman Chernobyl milik Lau. Karena itu mereka harus segera mencarinya. Saat ini Lau tanpa sengaja bertemu dengan Kelly. Lau mencoba menggodanya dan sepertinya Kelly juga terlihat tertarik kepadanya. Namun Lau ingat bahwa ia tidak boleh merubah sejarah lalu pergi keluar. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya mereka bertiga menemukan Lau sedang berada di atas genteng. Mereka memberitahunya kalau mereka sudah menemukan cara untuk kembali. Si kakek sudah berhasil membuatnya menyala, namun mereka harus membuat mesin bak mandi itu konslet menggunakan minuman Chernobyl miliknya. Sayangnya tas berisi minuman itu dirampas Blaine sebelumnya. Mereka berempat pun segera kembali ke hotel untuk mencari Blaine. Adam, Jacob, dan Nick menemukan kamarnya lalu mulai menggeledah. Sementara itu Lau mencari di kamar yang salah. Ia malah masuk ke kamar Kelly dan tanpa sengaja Kelly mempergokinya. Kelly tidak terlihat marah lalu Lau mendekatinya. Kedua insan beda zaman ini pun akhirnya saling menunjukkan ketertarikan. Hal tersebut membuat Lau lupa akan tugasnya dan malah melangsungkan ritual tanam benih dengannya. Saat Jacob dan Adam masih sibuk mencari, Nick diam-diam menelpon istrinya yang saat itu masih berumur 9 tahun. Nick memarahinya dengan kata-kata kasar bahwa dia adalah tukang selingkuh. Dan tentu saja bocah berumur 9 tahun itu nggak ngerti apa-apa. Jacob dan Adam mendengar Nick teriak-teriak sendiri lalu merebut teleponnya. Adam mengingatkan bahwa istrinya saat itu masih anak-anak dan ia belum mengenalnya. Tidak seharusnya ia melakukan hal bodoh semacam itu. Kemudian mereka bertiga segera mencari Lau karena belum berhasil menemukan minuman miliknya. Lalu mereka menemukan Lau sedang melakukan ritual tanam benih dengan Kelly. Nah, saat itulah Lau menyadari bahwa mungkin saja Jacob itu adalah anaknya. Sebelumnya Jacob pernah bercerita bahwa dirinya akan lahir 9 bulan ke depan, yang artinya dalam waktu dekat ini Kelly ibunya tuh hamil. Setelah selesai, mereka pergi bersama-sama mencari Blaine dan mereka menemukannya sedang bersama gerombolannya lalu meminta minuman Chernobyl yang ia bawa. Adam yang melihatnya pun menjadi kesal mengapa begundal seperti dirinya malah bersikap lembek. Setelah berhasil, mereka langsung menuju penginapan mereka dan kebetulan Phil berada di sana lalu memintanya mengantar mereka. Setelah sampai, Phil melambaikan tangan kepada mereka dan berharap mereka menikmati liburan. Tanpa diduga, sebuah truk pembersih salju lewat lalu menebas tangannya. Dan ternyata saat itulah Phil kehilangan salah satu tangannya. Rombongan Blaine yang melihatnya langsung melakukan pertolongan kepada Phil dan membawanya ke rumah sakit. Keempat sekawan itu langsung masuk ke dalam hotel dan gak lupa Jacob berpamitan kepada ibunya. Kemudian Adam menghampiri Kelly. Ia berpesan bahwa sebaiknya saudarinya itu menghindari obat-obatan karena akan membuatnya menderita di masa depan. Setelah itu Adam berpamitan dan akan berjumpa dengannya 20 tahun ke depan. Setelah menyalakan bak mandi, Jacob langsung melumuri mesin dengan cairan Chernobyl yang seketika membuat portal waktu terbuka.
Saat mereka akan kembali, tiba-tiba Law berubah pikiran kalau dia tidak akan ikut bersama mereka. Law memutuskan tinggal karena dia bahagia dan ia bisa memulai segalanya dari awal. Setelah berhasil kembali, mereka masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah media player di atas meja. Adam kemudian memutarnya dan ternyata rekaman itu berisi sosok Law yang kini menjelma menjadi seorang miliarder. Tentu saja ia adalah Law dari masa depan yang tinggal di masa lalu. Law kemudian berkata, tidak ada salahnya memanfaatkan pengetahuan dari masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan ia hidup bahagia bersama Kelly. That's my father. Kemudian ada seseorang datang mengetuk pintu kamar yang ternyata adalah Phil. Kali ini kedua tangannya utuh dan enggak buntung sebelah. Dari sini mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan perubahan sejarah. Blaine dan rombongannya yang sebenarnya mengejar mereka malah menyelamatkannya. Phil kemudian memberikan sebuah Logal Map yang menunjukkan kemana mereka harus pulang. Peta itu diberikan oleh Law, pemilik dari perusahaan Logal. Logal yang dimaksud sebenarnya adalah Google, di mana Law yang berasal dari masa depan mendirikannya di masa lalu. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Adam melihat ada yang berbeda di rumahnya. Ia mendapati bahwa selama 20 tahun ia berumah tangga bersama April, wanita yang baru dikenalnya saat berada di masa lalu. Kehidupan yang berbeda juga dialami Nick. Tempatnya bekerja kini adalah studio rekaman miliknya. Nick dikenal sebagai produser musik ternama. Paradoks yang terjadi akibat perjalanan waktu inilah yang disebut Butterfly Effect Paradox. Sekecil apapun perubahan akan membawa dampak yang besar di masa depan. Nick kemudian bertemu dengan istrinya dan masih belum melupakan kalau istrinya berselingkuh. Istrinya kemudian mengingatkan tentang cerita telepon misterius yang pernah ia terima saat berumur 9 tahun. Nick menyadari bahwa kecurigaannya sebenarnya akibat dari ulahnya sendiri di masa lalu. Dan akhirnya mereka semua kembali berkumpul pada sebuah acara makan bersama. Mereka tidak menyangka bahwa perjalanan waktu yang mereka alami membawa kebahagiaan dan perubahan nasib yang lebih baik. Semua berkat Law yang memutuskan tinggal di masa lalu. Bahkan ia membuat Jacob memiliki seorang ayah yang sebelumnya tidak pernah ia sadari dan membenci satu sama lain. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film Hot Tub Time Machine. Kesimpulan akhir kalau teman-teman bertanya mengapa fisik Law tidak berubah. Saat terdampar di masa lalu, Law saat itu sebenarnya masih remaja dan hanya yang berasal dari masa depan saja yang melihat wujud mereka yang sebenarnya. Selain itu, saat mereka berada di masa lalu, mereka itu menjadi diri mereka sendiri. Hal ini berbeda dengan film lainnya. Jika pergi ke masa lalu, mereka akan bertemu dengan diri mereka yang lain atau saat masih muda. Dan jika kita berbicara mengenai sebuah teori perjalanan waktu, mungkin tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena ending dari sebuah film tetap akan dikembalikan kepada para penonton. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.